الفاتحة لحضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الفاتحة إلى أرواح جميع صحابته والقرابة والتابعين وتابع تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا، وإلى أرواح جميع قربنا وارحمنا بنيتي أن الله يغفر لنا وإياهم ويفتح علينا وعليكم جميعا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين، وعلى من به سلفنا الصالحون، وعلى من به حبيبنا عمر بن محمد بن سلم بن حفيظ. اللهم ادخل نيتنا في نيتهم وعملنا في عملهم، واحشرنا يا ربنا في زمرتهم على كل نية صالحة جامعة شاملة خير الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhillah wa qurbih wa mardatih subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita seberataan kawa melaksanakan sembahyang subuh dalam keadaan berjamaah, yang mana kita tahu bahwa satu kewajiban yang dikerjakan di bulan Ramadan maka seperti 70 kali lipat di bulan-bulan yang lainnya. Dan alhamdulillah ini seberatan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita sudah memasuki di hari yang ke-12 di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan kita hari ini pertemuan yang kedua untuk membahas tentang hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan fadilah atau keutamaan-keutamaan Ramadan. Yang sudah kita bahas semalam itu di pertemuan yang pertama, bahwa di bulan Ramadan kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bulan yang penuh keberkahan dan bulan yang penuh keagungan. Kemudian di antaranya bulan Ramadan, di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, yang mana malam tersebut lebih mulia di sisi Allah tatkala orang beribadah nilainya melebihi daripada 1000 bulan. Kemudian hadis ini disambung. Di dalam hadis ini sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama lailihi tatawwu'a. Ujar Rasulullah, Allah Ta'ala jadikan puasa di bulan Ramadan itu sebagai kewajiban. Faridah artinya kewajiban. Wa qiyama lailihi tatawwu'a, dan salat pada waktu malamnya dijadikan hukumnya sunnah, atau yang kita rancak atau kita sering atau kita namai qiyam lail Ramadan ini dengan salat tarawih. Nah, ini ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya sunnah. Adapun puasa yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, dalam artian bahwa keparduan itu mau kada mau harus kita gawi. Kada kawa kita tinggalkan. Bilanya hukum toh fardu misalnya, atau hukumnya wajib. Nah, ini berarti mau kada mau tuh harus kita gawi selama tidak ada keuzuran. Apa aja? Sembahyangkah misalnya, haji bagi yang mampu, ataupun umrah misalnya. Kewajiban itu, fardu itu
maka mau kada mau harus kita gawi selama kita itu kada ada udzur. Artinya bahwa puasa di bulan Ramadan ini kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan kita kada boleh untuk meninggalkan puasa tersebut. Memang boleh orang meninggalkan puasa, ada beberapa golongan. Boleh orang meninggalkan puasa. Jadi amunnya kita misalnya termasuk golongan ini, ada 4 golongan. Termasuk golongan ini berarti orang itu boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Boleh. Satu di antara yang 4 apa? Waliyadzubillah, yang pertama ini al-kafir. Nah, orang yang kafir dia kada wajib berpuasa. Oh, berarti nyaman banget aja jadi orang kafir nih. Wah, jangan nyaman-nyaman. Kada berpuasaan lagi jar. Buhan muslim wajib puasa, buhan kafir kada wajib. Memang orang kafir itu kada wajib puasa, tapi ancamannya dalam Al-Quran orang kafir itu sangatlah dahsyat. Ancamannya dalam hadis sangatlah dahsyat. Apa ujar Allah Ta'ala di dalam Al-Quran? Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang kafir, ini artinya orang kada beriman lah. Pokoknya orang yang kada bertuhankan Allah Ta'ala. Nah ini ngarannya nih bubuhan yang kada beriman. Orang-orang yang kafir dan orang yang mendustakan dengan ayat-ayat Allah, mereka menjadi penghuni api neraka. Ada sampai di situ. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya berkekalan. Artinya kada bakalan keluar. Kada nyaman, kada puasa misalnya di dunia, memang. Kada berzakat mereka di dunia, memang. Kada sholat mereka di dunia, memang. Tapi di sana hati-hati. Tapi di akhirat hati-hati. Nah, ini bukan yang kafir-kafir ini kada wajib puasanya. Mun kita yang muslim ini alhamdulillah. Nikmat yang paling ganal Allah Ta'ala berikan kita. Ini muslim di antaranya kita. Jadi wajib baik kita sembahyang. Mun kita bandingkan lah, misalnya kita nih membandingkan sejahat-jahatnya orang muslim, seburuk-buruknya orang muslim, semaksiat-maksiatnya orang muslim, lebih baik daripada orang yang dianggap baik di dunia kalangan orang-orang kafir. Misalnya orang kafir nih sugih orangnya, berduit orangnya, baik orangnya, senyum terus bila ketemuan, bisa bersalaman misalnya, cuman kan mengucap assalamualaikum kan, nya orang kafir. Salaman senyum lawan orang, ramah, tamah. Ada kegiatan sosial membantu, kegiatan umum menyumbang. Dibanding lawan orang yang muslim jahat waliyadzubillah, maksiat waliyadzubillah. Hak orang diambilnya. Kada tahu halal haram, langgar terus. Kada tahu yang baik yang buruk, hantam terus. Seberatan kemaksiatan kada pernah kada digawinya. Ini orang pernah nih minum khamar dan lain sebagainya, sudah judi dan lain sebagainya. Nih yang muslim yang dianggap jahat tadi, bermaksiat tadi, jauh lebih baik dibanding orang yang terlihat baik di dunia tapi dari kalangan orang kafir. Oh, di mana tahunya? Allah Ta'ala kan mengatakan di dalam surah Al-Bayyinah. Apa ujar Allah Ta'ala? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, pokoknya kada beriman Allah Ta'ala, fi nari jahannam, seberatan akan Allah Ta'ala azab dalam api neraka. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah orang yang paling jahat dari kalangan manusia. Artinya lebih jahat daripada orang muslim.
Ya, orang muslim ini kan karena ada la ilaha illallah di dalam dadanya tuh, dalam hatinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sejahat apapun mereka tuh kita jangan terlalu suudzon kepada mereka tuh, jangan terlalu buruk sangka kita. Kita pandang kebaikannya, dia membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dalam hatinya. Makanya sejahat-jahat mereka orang-orang muslim, seburuk-buruk orang muslim, andai ditakdirkan mereka masuk ke dalam api neraka karena diazab, karena memang yang membangkang dulu di dunia, tapi pada suatu saat mereka akan dikeluarkan oleh Allah dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Tapi jangan mencoba-coba ini lah. Hah? Jangan kita coba-coba ini. Kita yang bahayanya itu apa? Bahayanya orang yang berbuat banyak maksiat, orang yang berbuat banyaknya dosa, kalau pindah meninggalnya iman dicabut. Nah, ini bahaya. Ketika iman dicabut berarti meninggal dalam keadaan kafir, kada beriman lawan Allah. Yang ini yang takutannya. Makanya dikatakan orang yang husnul khatimah, ada yang mengatakan yang husnul khatimah itu siapa? Gerang. Bukan berarti orang yang meninggal kada kauma ucap la ilaha illallah ini kada dinamakan husnul khatimah, kada. Orang yang husnul khatimah itu sebenarnya orang yang meninggal dia berpegang teguh dengan agama Islam. Orang yang meninggal dalam keadaan muslim itu husnul khatimah. Harap mana sudah? Kawa meninggal dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian sempat meninggal, ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran menjelaskan, kecuali kalian dalam keadaan beriman. Mudahan kita husnul khatimah. Mudahan kita mati seberatan dalam keadaan beriman, Islam yang sempurna insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini golongan yang pertama, waliyadzubillah. Golongan yang kedua memang ada. Siapa golongan yang kedua yang kada wajib berpuasa? Yaitu orang yang belum balik. Yang kada balik, kada wajib puasa nih. Mun kita ini sudah balik membalik ini berapa kali dah? Ada kalau lagi bebulik kita. Berarti mau kada mau puasa ya kita. Ada kawa baras berapa balik dah habis ya Allah. Nah, ada kawa kita hendak kedua puasa, kada mau. Lain kakanakan perhatikan kita memang melatih kakanakan puasa. Tapi pian lihati juga bila pina liut kakanakan tuh, bila pina kelihatan muka bulu pucat sudah makan nih aja. Bujuran. Jangan kita paksakan bujuran. Kenapa? Ada kejadian ada di Kintab. Di Kintab. Anaknya puasa. Umur sekitar 5-6 tahun. Kalau kada salah 5-6 tahun. Mamanya melatih puasa memang. Kan memang ya, mun kau dilatih puasa tengah hari kan gitu. Tengah hari undanya sampai apakah? Kena puasa karariang bahasanya kan. Nah, puasa makan siang ya. Dilatih tunggu digan. Tengah hari bila pina pucat sudah anak pian tuh makan aja. Memang kita melatih itu dianjur, tapi jangan keterlaluan juga. Menyiksa kita. Seakan-akan kita ini mewajibkan apa yang kada wajib. Allah Ta'ala aja kada mewajibkan, masa kita orang tua ini mewajibkan lawan kita lah. Kada kawa. Pokoknya kita melatih memang kita latih, tapi bisa-bisa juga pelatih ini harus handal. Jangan tahu latih-latihnya. Buan abri tuh, buan silat kuntau tuh, punya sembarang latih, bawa tahan tangan muridnya tuh. Handal memang. Kita di agama pun harus melatih juga kan. Memang ada kejadian orang nih mau latih anaknya, melatih umur sekitar situ tadi 5-6 tahun tadi. Anaknya sudah pada, ma ulun lapar ma ulun. Ujar yang mama, parak lagi sayang, parak lagi, setumat lagi buka dah, setumat lagi maghrib, sayang, tahan nih setumat. Liut deh anaknya. Lihat juga, liut, akhirnya apa? Gara-gara itu akhirnya meninggal. Jadi hati-hati pian bujuran lah nih anak pian. Anak pian yang melatih-latih itu nah. Bila pina liut maksudnya, bila pina tahan aja. Ini kejadian bujuran, artinya pelajar lawan kita. Jangan sampai yang kayak itu kita maksudnya. Keras banar, jangan. Kita melatih memang, jangan keras. Meninggalnya kasihan, sedangkannya kan kada wajib puasa. Orang yang kada balik kada wajib puasa. Siapa yang balik ini? Yang balik ini adalah orang yang keluar mani laki-laki. Dia sudah berusia 9 tahun. Bila laki-laki tuh keluar mani, kayak apa mani itu jar? Tahu masing-masing aja kena. Yang halusnya masih belum tahu lagi kena tahu aja insyaallah.
Pokoknya lain kami, pokoknya situ beda dah. Keluar mani sekitar umur 9 tahun ini laki-laki nih. Perempuan keluar darah haid sekitar umur 9 tahun kemudian sudah keluar. Sekitar umur 9 tahun itu kalau sudah keluar darah yang berdurasi 24 jam. Babinian perhatikan babinian yang darah itu sudah yang sudah masuk umurnya itu 9 tahun ke atas. Bila sudah melihat darah, jumlah darah itu 24 jam atau lebih, tidak melebihi 15 hari. Nah, ini panjang pembahasan masalah haid ini, tidak melebihi 15 hari. Itu yang dinamakan haid. Berarti perempuan sudah balik, wajib berpuasa dan wajib sembahyang dan wajib yang lain-lainnya. Amun yang kada berbalik-balikan jar, kada ada keluar mani nih kakak-kakak nih, bebininya kada ada haid nih, kayak apa hukumnya? Maka dihukumkan bila umur sudah 15 tahun. 15 tahun, kakanakan laki-laki umurnya 15 tahun, sungguhnya kada keluar mani. Belum pernah. Perempuan sudah sampai umur 15 tahun sekalipun kada pernah keluar mani, keluar haid. Keluar apa namanya? Darah haid atau keluar mani, bebinian bisa. Maka bila umur 15 tahun bulan hijriyah, lain bulan nasional. Lain nasional yang Juni Agustus lain bulan hijriyah. Bila sudah berumur 9 itu ada dikatakan ya kurang berapa hari gitu. Pokoknya sekitar itu, maka laki-laki yang 15 tahun dan perempuan yang 15 tahun tadi sudah dihukumkan balik. Artinya wajib sudah ya. Ini dan itu dan sebagainya. Nah, ini balik lawan umur. Jadi orang balik ini ada lawan umur, ada lawan keluar mani ataupun haid tadi. Itu. Jadi kita ini kada kalau lagi dah. Kada lagi itu. Wajib berarti kita dah. Laita syababu yaudu yauman. Umajar orang tua banyak bangenangan umajar jaka aku masih muda kuat yang kayak bahari. Melihat kakanakan mah rawinya sembahyangan ya. Sembayangan rami aku nih sini ngalih mana sudah sarakaat jam gitu-gitir mau nuntungakan melihat orang rami sembayangan rami oh jaka aku muda nih kayak itu juga aku jar. Nah, ini banyak orang yang tuha-tuha tuh banyak menyesal waktu mudanya dulu kada bujur-bujur pas lagi anum kada bujur-bujur. Tapi yang penting tadi husnul khatimah lah, biar tuha-tuha tadi yang penting husnul khatimah. Itu yang kedua, golongan kedua. Adapun golongan yang ketiga ada. Kalau pindah ada harapan di sinilah. Golongan yang ketiga nih. Kalau pindah ada harapan masuk jar. Awak kada puasa. Siapa? Golongan yang ketiga yang kada wajib puasa. Orang yang kada baakal. Kada baakal. Memangnya balik, memang. Umurnya sudah 30 tahun memang. Tapi kada bakal. Kenapa kada bakal? Waliyadzubillah misalnya gila. Kan hilang akal nih. Ya orang gila tuh kada wajib puasa. Bilanya kelaparan minta nasi lawan kita bari aja. Sisa sahur misalnya ada sisa sahur. Minta nasi lawan kita, jangan pindah. Ini kepuasaan kita nih. Jangan pindah makan-makan nih kam. Bila pindah kelaparannya kada apa, cuman suruh simpan makan sini artinya kita kelihatan orang. Namanya paham juga lah. Ini kada paham di bawahnya dia anu tuh. Rokok bang barilah ajar. Sarhabian aja itu. Nah, orang yang kada berakal itu mah kada wajib puasa. Mun kita ini akalnya sempurna benar alhamdulillah. Pinandu benar yang warna habang, warna biru alhamdulillah. Pinandu benar kita yang warna coklat alhamdulillah pinandu benar. Artinya bakal benar kita nih. Bakal benar. Tahu yang nyaman, tahu yang kada. Wah. Bisa memilih pulang. Memilih-milih. Artinya bakal tuh. Orang harap memilih-milih nih. Yang hendak yang bagus terus. Hendak yang baik terus. Wah, hendak yang sempurna tuh bang kita nih gitu. Hendak yang sempurna. Bila di harta tuh hendak yang paling bernilai itu. Bila di anak tuh hendak yang paling berprestasi itu. Bila mencari bini hendak yang paling sempurna, yang bungas lain sebagainya. Yang binian juga hendak dari laki yang sempurna. Artinya bakal tuh. Bakal. Cuman alangkah baiknya akal kita ini andai kita gunakan kepada akhirat. Cari yang paling bagus. Kayak apa puasa yang paling bagus? Kayak apa sembahyang yang paling bagus? Ini seharusnya nih. Kayak apa orang yang haji yang paling bagus tuh kayak apa zakat yang paling bagus tuh kayak apa? Nah lalunya mau mencari ilmunya.
Karena memikirkan yang paling bagus itu kayak apa. Karena yang paling bagus kualitas ibadahnya, yang paling banyak juga kena pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini akal tadi nih. Wah biar akal nih umat. Pokoknya orang kada bakal tuh, kayak apa lah. Lihat bin orang kada bakal tuh. Kayak apa? Laur macam-macam laur kada kakaruan nih bahasa kitanya. Ini orang kada bakal. Jadi akal ini memang nikmat yang ganal banget Allah taala berikan nih. Kita misalnya diberikan harta yang banyak, bertukar lawan akal kita. Semasjidan nih misalnya, nah duit aja nih, misalnya harta semasjidan nih, lain rupiah, lain dolar. Apa yang di atas dolar tuh ada lagi itu, buahan Bortonia tuh, ada di atas dolar tuh. Pokoknya ini nah dolar seberatan nah, di orang tuh nah, ambil seberatan tuh ikam tuh. Tapi huruf akan non akal ikam nih, hakun nggak kita ambil, dah. Siapa yang hakun? Artinya larang. Akal kita ini memang larang. Jadi akal kita ini nah bersyukur ada akal berpuasa bulan Ramadan nih siapa ada modelnya mulai fajar sampai maghrib. Oh sedikit benar, sedikit. La ilaha illallah. Cuman ya itu lah sebagian orang nih masih belum diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang ketiga nih. Nah ini bisa juga yang keempat masuk ya, yang keempatnya. Bagian yang keempat dia bisa tidak berpuasa kapan? Apabila tidak mampu. Siapa yang kada mampu? Orang yang garing misalnya. Garing kada mau puasa. Ujar dokter nih mun kada makan ini yang makan aja bisa mengkhawatirkan. Yang makan aja nih masih mengkhawatirkan dia dokter nih. Maginnya kada makan. Nah, orang yang garing nenek juga jangan dipuasa juga. Puasa dia kita puasa nih Ramadan jangan makan-makan obat. Jangan makan-makan nasi, jangan minum-minum kada. Mereka tuh memang diberikan keringanan, tidak wajib berpuasa. Orang yang kada mampu untuk berpuasa. Termasuk orang yang kelaparan benar, terlalu lapar atau terlalu haus, sekalipunnya sehat. Sehat. Tapi jangan tertinggal terlalunya tuh lah. Amunnya haus boleh berbuka aja. Amunnya lapar boleh berbuka aja. Semua orang lapar. Semua orang haus. Jam 12 tuh haus deh kita. Jangan setengah-setengah nih, hati-hati kena. Bulik dari sini kena esok pada puasa lagi. Kenapa jar? Artinya bilanya haus boleh ada puasa. Bilanya lapar boleh ada puasa. Nah ini orang yang setengah-setengah nih. Artinya bila terlalunya jangan tertinggal. Bila terlalu lapar, bila terlalu haus boleh. Ada biasanya nih hari kayak ini misalnya, atau malam tadi kada bersauran. Lapar mana sudah. Ada kau lagi menahan nih. Ini 5 menit lagi kada makan nih pingsan panjangan nih. 5 menit kada makan nih nah bisa kelapak-kelapak nih. Kehausan mana sudah? Kelaparan mana sudah? Orang ini mereka dibolehkan untuk ada puasa. Cuman jarang juga ini. Jarang juga yang hausan bener nih jarang. Paling mengguruk perut sedikit gitu aja. Kira dibawa guring sudah ya. Nah, ini yang bisa merasakan ini orangnya masing-masing lah. Masing-masing. Masing-masing. Lawannya harus jujur. Kalau Allah ta'ala bainahu bainallah. Urusan antara dia antara Allah. Bilanya merasa sudah lapar benar, haus benar, lalu masuklah sini orang-orang begawi berat tuh nah. Begawi berat tuh menabuk sumur misalnya, betukang misalnya tengah hari. Lalu kelaparan benar, lalu kehausan benar. Sudah nah liut bahasa kitanya gitu dah. Mun kada makan, mun kada minum, bolehnya sudah makan dan minum. Cuman tetap malamnya sunnah bersaur juga, siangnya wajib berniat puasa. Ini kada. Mbah sudah tahu aku esok begawi berat, nah mendudus. Ya ada gampangan mendudus tuh. Nah, kita yang melihat sawit truk 2 truknya mana kita melihat. Orang yang mendudus tunggal butingan pelapah apalagi yang tinggi tuh. Aku esok mendudus juga aja artinya kada bahasa sahuran malam nih. Kada puasa juga, kada badan niat kada puasa juga, kada boleh, haram, berdosa. Sunnah sahur, sunnah berniat, begawinya kapan? Kada boleh makan, kada boleh minum masih bila sudah liut hanyar. Mun masih ada aja tenaga lagi. Mun masih aja kawa kekuatan lagi kada boleh pokoknya. Kecuali tadi dah
bersangatan lapar dan bersangatan haus. Cuman lebih baik ditahaninya misalnya, lebih baik. Banyak kalau itu. Nah, jadi inilah 4 golongan nih. Adakah kita di situ? Amunnya kita ada di situ, bersyukur Allah Ta'ala, alhamdulillah, kawa puasa. Berarti, mun kita kawa puasa, insya Allah dapat pahala kena dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak orang yang hendak puasa nih, Bian. Banyak orang yang berangan-angan hendak puasa, tapi kada kawa tuh banyak. Ada ngarannya tuh orang tuh karena penyakit yang menyambung ke mati. Jadi dokter ini penyakit kada kau sembuh lagi nih, sampai meninggal nih, ada terus penyakit nih. Dan dia kada kau berpuasa, kada kau menahan makan, kada minum tuh 2-3 jam tuh, ya pasti makan dan minum harus. Nah ini dia berangan-angan mah hendaknya juga aku puasa. Jadi kita ini alhamdulillah benar. Kalau berpuasa artinya, nah ini sekitar daripada Allah Ta'ala jadikan puasanya itu adalah keparduan. Kemudian qiyamul lailihi tatawwa. Qiyam lail, sembahyang tarawih hukumnya sunnah. Dapat deh kita. Tadi hukum puasa wajib, artinya mau kada mau kita gawe. Ini pulang hukum sembahyang tarawih hukumnya sunnah. Boleh kita gawe, boleh kada. Cuman yang menggawe untung, yang kada menggawe rugi. Nah, kawa menggawe tapi kada, rugi nih. Kawa menggawe cuma kada digawinya, berarti rugi. Orang kawa menggawe digawinya, nah ini untung. Dapat fadilah. Ujar baginda Nabi Muhammad SAW di dalam satu hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, rawahul Bukhari wa Muslim, atau muttafaqun alaih di dalam ilmu hadis. Siapa yang sembahyang tarawih di bulan Ramadan karena dia beriman, pahalanya ada. Wa ihtisaban, dia mengharap pahala kepada Allah. Lain lawan orang malah pahalanya ada, lawan Allah. Kalau kamu mengharap kena diberi si anu aja, kena si anu kada. Mengharap lawan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosanya akan diampuni, dosa-dosa yang terdahulu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah jadi rugi lah, rugi. Mun kawa kita sembahyang tarawih lalu kita tinggalkan, rugi banget kita. Adapun ngaran sholatnya itu ada namanya sembahyang tarawih, ada namanya sembahyang qiyamul laili. Jadi jangan bingung ini pian. Bilanya mendengar orang sembahyang usolli sunnata qiyamil laili rak'ataini lillahi ta'ala atau makmuman lillahi ta'ala, jangan bingung. Sembahyang napa pulang itu jar? Sembahyang qiyamul lail. Napa itu? Qiyamul lail itu yang ngarannya sembahyang tarawih. Jadi boleh kita berniat usolli sunnata tarawih rak'ataini lillahi ta'ala. Sehanjaku sembahyang tarawih 2 rakaat karena Allah Ta'ala, boleh niatnya usolli sunnata qiyamil laili rak'ataini lillahi ta'ala. Sengajaku sembahyang qiyam lail 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, jadi jangan bingung lagi kita. Nah, kita bakal lahian kena. Itu mulai datu bahari jar. Mulai datu bahari, datu yang ke sudah turun temurun di masjid nih, orang sembahyang tarawih terus. Ikam niatnya datang sembahyang qiyamul lail, datu mana yang bawa nih? Ajaran mana nih? Hanya bisa kayak itu pian. Apa? Memang kata-kata orang tuh man qalla ilmuhu kasura tiraduhu. Yang sedikit ilmunya dia akan banyak menantang lawan orang. Banyak menantang. Salah. Ini memang enggak tahu. Kadang juga kita menyalahkan lah, orang enggak tahu kan? Kadang kita salahkan. Nah, terus yang penting nih ada sekitar berapa menit ini? Yang lebih penting masuk waktunya itu kapan? Keluarnya kapan? Masuk waktu tarawih nih setelah menggawi sembahyang isya. Kita ulangi, masuk waktu sholat tarawih setelah menggawi sholat isya. Keluarnya sampai waktu subuh. Waktu tengah-tengah nih boleh terus gitu ini sembahyang tarawih. Boleh. Kalau pang habis sembahyang isya langsung sembahyang tarawih aja, munya kada. Jam 12 boleh, jam 1 boleh, jam 2 boleh, jam 3, jam 4, jam 5, yang penting kada masuk subuh. Boleh terus kita mengerjakan tarawih. Kada tegawi di masjid jar. Boleh kita nggawi di rumah. Tadi uyuh bana misalnya jam 10 tadi guring dulu, kita menggawinya di jam 3 pas waktu sahur.
boleh. Cuman yang penting mengatakan tadi, dia boleh dikerjakan sah sembahyang tarawihnya apabila setelah mengerjakan sembahyang isya. Hati-hati biar nih. Kalau kena ngarakan di rumah, orang masih sembahyang isya, hendak turun ke masjid, orang sudah 2 rakaat jar. Kina aja gin ya, tuntungan isya aja. Jadi orang sembahyang tarawih aku 4 juga, padahalnya belum sembahyang isya. Nah, ayo, adakah itu kita? Ini belum sembahyang isya. Artinya tuntungan orang sembahyang isya nih jar. Kena sembahyang tarawih 4 di masjid tuh atau di musola, berimaman. Ini sembahyang tarawihnya tidak dihukumkan sah, ada sah tarawihnya. Kenapa? Waktunya belum masuk. Untuknya waktu dia belum masuk. Kenapa? Dia tidak sembahyang isya. Harus berisya dulu. Nah, kalau misalnya orang sudah ke masjid kita nih, orang sudah tahiyat akhir. At-tahiyatul barakatuh sholatu thayyibatullah jurang. Hendak 4 juga kita misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh imam. Hanya hendak ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kada jadi ginjar. Sembahyang isya, kin aja sembahyang isya di rumah. 4 tarawih dulu. Wah, kada mau. Kada masuk. Sembahyang tarawih itu boleh dilakukan sah sembahyang tarawihnya apabila setelah menggawi sembahyang isya. Nah, itu. Dan yang perlu kita ketahui bahwa setelah kita sembahyang isya lalu kita sembahyang tarawih, sah kada sembahyang tarawihnya? Sah dah, bujur dah. Bujur. Habis sembahyang isya lalu tarawih kita, nah ini bujur dah. Cuman masih belum tepat lagi. Bujur tapi belum tepat. Kenapa? Setelah sembahyang isya itu kan ada ngarannya ba'diyah. Ba'diyah isya. Sunnah ba'diyah isya. 2 rakaat. Bilanya kita misalnya sembahyang tarawih tanpa sembahyang ba'diyah, berarti kita meninggalkan yang afdol. Kenapa? Sembahyang ba'diyah isya lebih banyak pahalanya dibanding sembahyang tarawih. Yang pas kayak apa? Sembahyang isya kita alhamdulillah berjamaah. Habis itu sembahyang ba'diyah 2 rakaat, hanya sembahyang tarawih. Nah, ini bujur mana sudah? Luar biasa dah. Luar biasa. Cuman tadi isya langsung tarawih ya pas saja juga, cuman kurang tepat kita. Maandak susunan keafdaliyahan tuh nah. Sunnah sembahyang ini disusun oleh ulama keafdalannya. Yang paling tinggi tingkatan paling afdal itu sembahyang 2 hari raya. Nah, ini mudahan kita panjang umur kena sampai kita sembahyang hari raya. Ini paling tinggi sembahyang sunnah tuh tingkatannya tuh. 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Paling tinggi sembahyang sunnah itu tuh. Kemudian ada tingkatan yang kedua tuh sembahyang gerhana matahari. Yang ketiga gerhana bulan. Tingkatannya yang keempat sembahyang minta hujan. Nah, jarang kita ini, cuman ada dulu diadakan di sinilah, cuman jarang. Kemudian yang kelima sembahyang witir, lebih afdal nih. Yang keenam sembahyang rawatib. Rawatib nih ya qabliyah badiyah. Yang keenam. Yang ketujuh hanya sembahyang tarawih. Jadi tarawih ini tingkatan yang ketujuh. Salah benar kita meninggalkan sembahyang ba'diyah tapi kita sembahyang tarawih. Tapi jar lebih salah lagi jar ulang yang kada sembayangan ya. Nyata ya. Itu orang kadang dibanding-bandingkan kan. Ada kalau dibanding-bandingkan kan kita nih jar Rasulullah bila dalam ilmu lingkungan agama ikam lihati orang yang paling hebat, yang paling tinggi. Bila di dalam keduniaan ya lihati yang rendah-rendah. Melihati dalam agama orang yang paling tinggi supaya ikam semangat juga beribadah lebih banyak. Melihati orang di dunia yang lebih rendah supaya ikam bersyukur lawan nikmat Allah Ta'ala. Nah itu. La ilaha illallah. Nah jadi inilah mudah-mudahan kita berikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat, bisa kita mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapat. Amin ya rabbal alamin. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا مع عليك وذكر